Yen yang melihat Taehyung mendekat, lantas saja mulai gugup, matanya berubah gelisah. Dengan posisi Taehyung yang kini ikut bersandar dan teman dekat dengan tubuh mungilnya. Aku emang sering ke kamar membalas, Taehyung santai sambil tersenyum tipis. Kenapa aku tidak tahu? Wajah yang terlihat sangat terkejut dan itu sungguh sangat menggemaskan di mata Taehyung. Lampu kamar Yan memang sudah dimatikan karena kini hanya lampu di samping ranjang saja yang menyala. Kesinilah Taehyung menepuk dada kirinya bermaksud untuk menyuruh Yan bersandar. Tanpa menunggu lama lagi, Taehyung menarik bahu Yan dan membiarkan gadis itu jatuh di atas dadanya. Goyangnya ingin Taehyung semakin merangkul bahu Yan dan mengelusnya dengan lembut. Yan kembali terdiam. Dada gadis itu semakin berdebar karena dirinya kini mendengar suara detakan jantung Taehyung yang terdengar cukup cepat. Jantungnya berdetak sangat cepat. Yan menegakkan kepalanya untuk menatap wajah Taehyung. Mendengar itu, wajah Taehyung tiba-tiba saja berubah gugup, apalagi wajah Yan sangat dekat dengan wajahnya. Aku dihukum lagi, memangnya kenapa? Ucap Yan hanya bisa mengalir bingung. Kau lupa, Taehyung memegang tangan Yan dan mengangkatnya. Tanganmu bersentuhan dengan pria lain, Seokjin. Kau memanggilnya itu? Lalu Taehyung berubah sedikit tidak suka. Ini tidak mau dipanggil opa, jadi aku memanggilnya seperti itu. Kekanakan sekali. Pak, kau tidak jadi menghukumku. Taehyung lantas saja menoleh dan kini menatap wajah polos Yan dengan raut heran. Kau mau aku hukum? Tidak, aku hanya ingin bilang jika kau tidak jadi menghukumku, maka aku akan tidur saja. Aiko, kenapa gadis ini bisa menggemaskan sekaligus mengesalkan seperti ini? Itu hukumannya. Yan yang masih melongo kini hanya bisa mengerjapkan matanya. Taehyung menusuk lembut bibir bawah Yan dan ibu jarinya. Kenapa jika sedang bersamaku opa sangat berbeda dengan biasanya? Maksudmu, jika di depan orang lain opa akan terlihat dingin dan tak menghiraukanku, tapi di saat bertemu denganku opa akan berubah menjadi sangat manis dan hangat seperti ini.
Kali ini dia mengusap bibir Yan dengan bertupi-tupi. Hanya pria itu sempat terkekeh dalam ciumannya. Kenapa benar sekali? Tanya Yan polos. Kau yang mau? Aku udah bilang mau. Dia tersenyum manis. Berarti aku yang mau. Namjoon menunduk dengan raut ketakutan melihat tuannya kini terlihat sangat marah. Sungguh membuat pria itu ketakutan dan berkeringat dingin. Karena bisa kau kehilangan mereka, bahkan kalian sampai tak tahu jika mereka sudah kembali ke London. Suara dingin yang terkesan penuh emosi terpendam itu mampu membuat Jun merasa kematiannya semakin dekat. Jun kembali mengukuhkan badannya untuk yang kesekian kali. Maafkan saya tuan, tapi tim kami memang tidak tahu jika pulang keluarganya secepatnya ini. Karena itu juga tuan besar mereka tidak sangat marah besar. Dia meremas kuat kalimbir yang ada di tangannya. Pria itu benar-benar sangat kecewa dengan hasil kerja anak buah Namjoon. Hanya masalah jadwal saja, kalian tak bisa menanganinya. Saya dan tim benar-benar tidak menduga semua ini terjadi. Jadi kapan mereka akan kembali ke Seoul? Saya belum tahu tentang hal itu, tetapi tim kami selalu mengawasi setiap pergerakan keluarganya. Dia memegang sebuah berwarna silver milik pribadinya. Itu adalah salah satu kesayangan Taehyung yang selalu dia bawa kemanapun. Pria itu tersenyum dingin di Namjoon sambil muter-muter itu dicari di tangannya. Aku sudah lama tak memakai ini untuk dari seseorang. Taehyung kembali tersenyum lalu menatap wajah Jun dengan senyum miringnya. Kau menyayangi ibuku bukan ibumu sendiri, jadi selesaikan semua pekerjaanmu dengan baik. Ia membuka matanya secara pelan ketika mentari pagi musik tidurnya. Wanita itu meregangkan tubuh mungilnya sambil menguap lucu. Semalam tidurnya benar-benar nikmat dan juga hangat karena dekapan hangat seseorang. Apa semalam aku bermimpi, gumanya. Lama kemudian pintu kamarnya terbuka menampilkan sosok Sugi yang masuk membawa beberapa setelan baju. Kau sudah bangun? Kalau begitu, segera mandi dan bergegas, ujar Sugi. Bergegas, memangnya kita mau kemana? Sugi yang sedang memilih baju untuk Yen lantas saja berhenti dari kegiatannya. Wanita itu tersenyum sumringah di hadapan Yen hingga membuat Yen mengernyit heran. Kau diperbolehkan keluar oleh Taehyung, Pak, ucap Sugi senang. Yan mengajak dari kasur lewat teriak kegirangan lalu berlari masuk di kamar mandi. Sugi bahkan dibuat tertawa dengan tingkah temannya itu. Setelah mempersiapkan diri selama 1 jam, akhirnya Sugi dan Yan keluar dari kamarnya. Yan berkali-kali tersenyum menuju halaman keluar.
Mobil yang disiapkan sudah ada di hadapan mereka kini, tetapi bukan hanya satu mobil saja, tetapi ada dua mobil di sini. Segi mengerti dari raut wajah Ian lantas saja membuka suara. Kita akan ditemani dan diawasi oleh para pengawal lainnya. Aku maunya seperti ini, tapi Taeyong menegaskan untuk membawa pengawal lebih untuk keselamatanmu. Namanya aku kenapa? Aku baik saja. Aku tidak akan mengerti ya, jika sekarang lebih baik kau masuk mobil. Ya, kau kenapa? Kenapa kau baik saja? Panik sekali. Ian tidak menjawab. Balita itu masih saja memejamkan matanya sambil meringis pelan. Sebuah bayang-bayang melintas di kepalanya, rekaman yang seperti kaset rusak yang berulang-ulang di tempat sama. Seketika, bayangan sebuah mobil tabrak dengan cukup keras hingga menimbulkan suara yang cukup kencang. Jangan, Suli memberikan ucapannya ketika Ian memegang tangannya lagi. Jangan kembali, aku ingin merasakan dunia luar. Tapi kau sedang sakit, aku tidak apa-apa. Suli meneliti wajahnya dengan lama sebelum akhirnya wanita itu mulai nafas. Kau melanjutkan perjalanannya, kau sungguh tidak apa-apa. Sepeninggal Suli, Ian tidak berhenti untuk tidak tersenyum dan terpukau dengan sekitarnya. Ini untuk pertama kalinya dia menghirup udara luar. Matanya tak berhenti menatap ke arah luar jendela, di mana banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang. Ian tersenyum melihat berbagai raut wajah yang bisa dia lihat di sekitarnya. Seki akhirnya datang membawa 2 americano dan 1 gelas strawberry miliknya. Aku tidak tahu kau suka apa mereka, makanya aku membeli kopi dan strawberry milk untukmu. Terima kasih. Ian mengambil strawberry milk. Ini tempat favoritmu, punya Ian sela-sela namanya. Ya, sejak aku SMA aku punya tempat favorit yang aku bersama teman-temanku, termasuk diriku. Terima kasih telah membawa ke tempat ini. Ucap Ian tulus. Sama-sama, aku senang membuatmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Seterusnya, mereka kembali dalam perbincangan keduanya tanpa ada beban dan rasa bosan. Kedua gadis cantik itu berbicara tentang berbagai hal hingga ketika waktunya sudah cukup, mereka memilih berhenti dan beranjak untuk pergi dari kafe cantik rekomendasi dari Sugi ini. Nah, Anda siapa? Ujar Ian hati-hati sambil melepaskan tangan pria itu dari lengannya. Pria itu masih diam di hadapan Ian. Mata pria itu terlihat memerah dan dapat Ian lihat jika pria itu melihat berkaca-kaca. Ian yang hanya bisa mengernyitkan dahinya, heran kenapa pria tampan di depannya ini terlihat sedih. Ya, Ian akui pria tinggi di hadapannya memang sangat tampan.
Permisi, Anda. Pelayan tiba-tiba saja merasakan pening yang luar biasa. Wanita itu kembali memejamkan matanya sembari meringis merasakan sakit di kepalanya. Aku menyukai Yanku yang cantik. Suara-suara itu semakin berputar-putar dan berulang-ulang di kepala Yan yang semakin merasakan sakit yang luar biasa. Tanpa sadar wanita itu merasakan satu tetes air mata di pipinya. Tangan kanannya memegang kuat kepalanya.